Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Senin 31 Maret 2025. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Mengikuti Yesus dengan sepenuh hati berarti menyediakan diri untuk percaya penuh pada kuasa-Nya. Membiarkan diri dihinggapi keraguan adalah awal dari ketidaksetiaan kita padanya. Maka mari berusaha agar hidup hari ini sungguh kita percayakan pada kuasa-Nya dan iman kita pun dikuatkan. Renungan pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah dia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang lalu menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika dia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu dia pun percaya, dia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat oleh Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, membaca Injil hari ini, saya teringat pengalaman tentang peristiwa pemercikan air suci di gereja-gereja. Seringkali orang merasa tidak terberkati ketika air suci yang diterima hanya sedikit saja. Hati menjadi kurang puas, sehingga ada yang meminta diberi air suci lagi setelah selesai misa. Dalam Injil hari ini, Yesus menanggapi permintaan seorang pegawai istana dengan jawaban, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Demikianlah, seringnya kita mengakui kebesaran Tuhan setelah mengalami aneka mukjizat. Kita merasa diberkati Tuhan, misalnya jika air suci yang kita terima jumlahnya banyak sesuai keinginan kita. Padahal berkat Tuhan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu serta volume. Meski jaraknya jauh, tapi kata-kata Yesus dalam Injil tadi bisa menyembuhkan penyakit anak si pegawai istana Kapernaum. Meski berkatnya terasa sedikit ketika kita terima air suci misalnya, tetapi jika diimani sungguh-sungguh, maka akan memberi mukjizat yang besar. Saudari-saudara, semoga kisah Injil hari ini menyadarkan kita tentang kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan berkat-Nya selalu tercurah untuk kita. Tinggal apakah kita ini mengimani dengan sadar atau tidak. Berkat Tuhan itu tidak hanya terfokus pada urusan perasaan kita saja, tetapi juga tentang kesadaran iman yang penuh, sehingga membuat kita semakin yakin akan kehadirannya. Semoga hari ini kita bisa mengenali aneka berkat Tuhan, sehingga di malam hari nanti kita pun bisa mengungkapkan syukur padanya. Selamat menikmati berkat dari Tuhan. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas segala berkat yang Kau curahkan bagi kami. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah yang kami jalani. Maka mohon agar Engkau memberi kami kesadaran iman, sehingga kami selalu bisa menyadari tanda-tanda berkat-Mu. Berilah kami kekuatan untuk bertumbuh dalam iman dan harapan, sebab memang hanya Engkau lah yang menjadi sumber hidup kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.